Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannif rahimahullah, at-targhibu fi salati ad-duha. At-targhibu fi salati ad-duha, anjuran melakukan salat duha. Kita akan membahas tentang salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, awsani khalili bisiyami thalathati ayamin min kulli shahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arquda. Wa Ibnu Khuzaimah wa rawahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa lafdhuhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lastu bitarikihinna alla anama illa ala witrin wa alla ad'a rak'atay ad-duha fa innaha salatul awwabin wa siyami thalathati ayamin min kulli syahr. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Abu Hurairah berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku. Kata Abu Hurairah, kekasihku Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Ini wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Yang pertama, bisiyami thalathati ayamin, untuk menjaga puasa 3 hari min kulli syahrin, daripada setiap bulan. Wa rak'atay ad-duha, yang kedua menjaga 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arquda, dan yang ketiga untuk melakukan salat witir setiap sebelum tidur. Ini 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Maka dengan bangga Abu Hurairah mengatakan kepada kita bahwa ini wasiat kekasihnya Rasulullah SAW kepadanya. Jadi di sini yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Ini maksudnya puasa putih, ya, puasa hari putih, puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih, yaitu setiap tanggal 13, 14 dan 15 daripada setiap bulan Hijriah. Kemudian yang kedua, menjaga 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha rutin setiap waktu duha. Kemudian yang ketiga, witir setiap sebelum tidur. Jadi ini wasiat tentu sangat sederhana sekali. Maka ikutilah cara Rasulullah SAW dalam berwasiat. Jangan berat-berat. Berilah wasiat yang sederhana.
Yang penting dapat dilaksanakan secara rutin dan mudah, simple, jangan berat-berat. Ya. Padahal Abu Hurairah tentu kalau diberikan wasiat lebih dari itu lebih mampu untuk dilakukan. Tapi seperti itulah kebiasaan Rasulullah ketika berwasiat. Beliau berwasiat yang sederhana, ibadah-ibadah biasa, sederhana. Tapi kalau dilakukan secara rutin, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Jadi di sini wasiatnya jangan berpikir berat-berat. Jadi jangan langsung begitu mentang-mentang semangat puasa sunat, langsung setiap Senin Kamis misalnya. Tapi bertahannya cuma sebulan. Mending ambil yang paling ringan, sebulan 3 hari dulu. Sebulan 3 hari cukup. Itu wasiat Rasulullah. Yang penting rutin. Oh ternyata setelah jalan 3 hari setiap bulan, jalan 1 bulan, jalan 2 bulan, jalan 3 bulan, terjaga selalu setiap bulan 3 hari, kemudian baru ditambah Senin Kamis. Nah, berarti tambah Senin Kamis, tambah 3 hari 3 hari putih. Terus seperti itu. 1 tahun berjalan, 2 tahun berjalan, 3 tahun berjalan, bahkan 4 tahun berjalan, 5 tahun berjalan, sampai beberapa tahun berjalan. Ketika tubuh sudah minta tambah, baru kemudian melaksanakan puasa Nabi Daud. Puasa sepanjang tahun tapi selang-seling, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Jadi jangan sekaligus, bertahap, ikuti cara Rasulullah. Nah, termasuk salat duha. Jangan langsung mentang-mentang semangat salat duha langsung sekali ambil 4, 6, 8. Tapi cuma 1 hari bertahannya. Besoknya udah ada rapat inilah, rapat itulah, ada pertemuan inilah, pertemuan. Ya. Rasulullah menyuruh Abu Hurairah mulai dari paling ringan, paling rendah, 2 rakaat dulu. Jalan 1 hari 2 rakaat, 1 minggu 2 rakaat jalan. Tidak usah terlalu ini, 2 rakaat dulu. Walaupun pengen tahan dulu, pengen tambah tahan dulu. Jaga dulu 2 rakaatnya istiqomah. Jalan 1 bulan setiap hari 2 rakaat. Jalan 2 bulan setiap hari 2 rakaat. Jalan 3 bulan setiap hari 2 rakaat duha. Baru kemudian di bulan berikutnya tambah 2 rakaat. Sampai setahun 4 rakaat, tubuh minta lebih. Tahun kedua baru tambah 6 rakaat dan seterusnya. Nah, itu cara Rasulullah berwasiat. Demikian juga witir. Wa an utira qabla an arqud, dan aku diperintahkan, kata Abu Hurairah, diwasiatkan untuk witir sebelum tidur. Ini witir sebelum tidur, witir paling ringan. Karena witir yang paling afdal itu witir di akhir malam sebagai penutup semua sholat sunat. Tapi orang tidak mampu sebagian, maka Rasulullah memberikan cara paling ringan. Setidaknya kalau tidak mampu bangun salat tahajud, tidak mampu menutup malam-malam dengan witir di akhir malam, sebelum tidur salatlah witir. Berapa rakaat? Usahakan 3 rakaat. 1 rakaat boleh tak? Boleh, tapi para ulama berbeda pendapat. Kalau cuma tunggal satu rakaat. Dalam mazhab Maliki paling kurang 3 rakaat. Dalam mazhab Hanafi juga demikian. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan boleh witir 1 rakaat kalau sebelumnya ada salat-salat sunat lain. Misalnya ada salat tahajud 4 rakaat, maka ditutup dengan 1 rakaat witir. Sebagian ulama Syafi'iyah yang lain membolehkan 1 rakaat witir secara mutlak.
apakah penutup salat-salat yang lain atau dia saja stop 1 rakaat. Tapi khurujan minal khilaf, untuk kita tidak keluar daripada perbedaan yang rumit ini, maka usahakanlah witir itu hendaklah 3 rakaat berkurang. Nah, kalau tidak sanggup setelah tidur dulu, setelah tahajud dulu atau di akhir malam, maka berusahalah untuk salat witir sebelum tidur, seperti wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Nah, yang menjadi dalil dalam hadis ini adalah 2 rakaat salat duha. Dalam riwayat yang lain, terus Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat yang lain, redaksi yang lain, Ausani khalili bi thalathin, kekasihku Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku 3 hal. Lastu bitarikihinna, di mana aku tidak pernah meninggalkan 3 wasiat itu. Setelah diwasiatkan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai wafat. Yang pertama yang tadi, alla anama ila ala witrin, aku tidak tidur kecuali setelah salat witir. Nah, ini mungkin kebiasaan Abu Hurairah, beliau mungkin kalau bangun tengah malam agak berat, maka beliau langsung witir sebelum tidur, dan itu rutin beliau lakukan. Wa alla ad'a rak'atay duha, dan aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat duha. Fa innaha salatul awwabin, maka bahwa sesungguhnya salat duha itu adalah salat para ahli taubat. Sesungguhnya salat duha itu adalah salat para ahli taubat. Al-awwabin, orang-orang yang ahli taubat, orang-orang yang kembali kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang menyatakan dirinya bertaubat tapi tidak rutin duha, ini taubatnya ini kurang meyakinkan, ya. Walaupun ya taubat ya. Tapi di sini disebutkan oleh Rasulullah, oleh Abu Hurairah, bahwa salat duha itu termasuk rutinitas orang-orang yang bertaubat. Wasiyami salasati ayamin min kulli syahr, dan berpuasa 3 hari daripada setiap bulan. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis berikutnya daripada Abu Dzar, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulami min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Rawahu Muslim. Rasulullah mengatakan, setiap berpagi-pagi, maka hendaklah setiap berpagi-pagi, setiap tulang sendi manusia itu butuh untuk menerima sedekah, disedekahi. Ini tulang sendi kita ini semua ini setiap hari itu harus bersedekah. Ini penting nih hadis ini ya, biar kita mendeteksi nanti bahwa kalau kita sering sakit-sakitan, berarti ada bagian tubuh kita yang tidak bersedekah. Rasulullah mengatakan setiap persendian manusia itu ada hak sedekah yang harus ditunaikan. Kayak kalau orang yang sendi-sendinya itu selalu dia tunaikan hak sedekah, maka dia Allah berikan berkah, setiap sendinya itu sehat sampai akhir hayat. Bagaimana caranya sendi-sendi kita ini bersedekah? Ya, ini kan Allah, karunia Allah semua ini, dan ada hak yang harus kita keluarkan sedekah. Bagaimana cara sedekah untuk sendi-sendi itu?
untuk menunaikan hak sendi-sendi itu. Fa kullu tasbihatin sadaqah, dengan cara tasbih. Itu bagian daripada sedekah yang dikeluarkan oleh sendi kita. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid adalah sedekah. Tasbih, tahmid, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah, untuk memenuhi hak sedekah yang harus dikeluarkan oleh sendi-sendi kita. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, dan amar ma'ruf juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, dan nahi munkar juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha, dan kalau itu semua tidak sempat dilakukan, bisa dicukupkan, diwakili oleh 2 rakaat salat duha. Makanya ketika kita berzikir setiap selesai salat itu, salah satu kegunaannya itu sedekah kita yang kita keluarkan dari setiap sendi-sendi tubuh kita. Makanya orang yang rutin dalam zikir, dia sehat. Setiap sendi-sendinya itu setiap hari dia keluarkan sedekahnya dengan cara berzikir. Coba nanti disebutkan Rasul lebih detail berapa jumlah sendi-sendi semua, nanti kita hitung ya. Kalau kan sunatnya itu setiap selesai salat 5 waktu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jadi tasbih subhanallah 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 seperti kali, tahmid alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. 33 kali kali 5 jadi berapa? 33 kali 5 165 itu tasbih tambah tahmid 165 tambah 165 33 ya 33 tambah takbir 33 jadi 33 berapa? Tadi tasbih 33 kali 5 waktu sholat, jumlahnya 65. 33 kali 5 65 165. Kemudian tahmid juga 165 tambah 165 330 tambah takbir 165 jadinya 495. Ini bagi yang rutin ya. Ini kita hitung orang yang rutin. Berarti yang tidak rutin ya evaluasi masing-masing. Mungkin itulah penyebab selama ini sakit pinggang, sakit bahu, sakit di leher, sakit di betis ya, sakit di lutut. Artinya ada hak-hak itu yang tidak tertunaikan. Berarti semuanya 495 ya, 495. Kemudian itu belum lagi ditambah tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Katakanlah tahlil dia baca 30 juga setiap waktu salat. Enggak 100, mungkin enggak sempat dia 100, sibuk mau rapat ya. 30 kali. Berarti tahlil 30 setiap selesai salat kali 5 waktu salat berapa? 150. Berarti tadi 495 tambah 150 jadi berapa? 645. Maka luar biasa kalau orang rutin. 645 ya. 645. Kalau kita duduk khusus dalam satu waktu 645 kali kita berzikir, berat.
Tapi bagi siapa yang rutin setiap selesai 5 waktu, tadi tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 30 kali, berarti dalam 5 waktu sholat wajib dia dapat berapa tadi? 645. Ini 645. Kemudian ini kita lihat ya, ada opsi lain. Di sini Rasulullah mengatakan wa yujzi'u min dzalika, ini tolong diingat tadi 645, karena hadis berikutnya itu Rasulullah menyebutkan jumlah sendi manusia ya. Kalau 645 itu tidak sempat, maka dia bisa ditutupi oleh wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, bisa diwakili oleh 2 rakaat salat duha. Makanya orang yang rutin salat duha wajahnya berseri-seri, badannya segar, fisiknya sehat. Karena dengan salat duha setiap sendi-sendi tubuh ini telah menunaikan hak sedekahnya dengan 2 rakaat salat duha. Tapi kalau dengan rutin zikir itu juga sudah terpenuhi hak-hak sendi-sendi tubuh kita. Kalau ditambah lagi dengan 2 rakaat salat duha, maka sungguh lebih dahsyat lagi. Nah, pada hadis berikutnya Rasulullah mendetailkan, wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, daripada Buraidah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, fil insani situna wa thalathumi'ati mafsilin. Rasulullah mengatakan pada setiap manusia itu terdapat 360 persendian. 360 dalam diri kita ini, dari kepala sampai ujung kaki, bagian-bagian ada 360 persendian. Fa'alaihi ayatasaddaqa an kulli mafsilin minha sadaqah, dan wajib atas manusia itu untuk mengeluarkan sedekah untuk setiap persendian tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, fama yutiqu dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu melakukan itu? Setiap hari harus mengeluarkan sedekah untuk 360 persendian yang ada dalam tubuh manusia itu. Setiap manusia harus mengeluarkan 300 sedekah untuk 360 persendian itu. Siapa yang mampu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, an-nukha'ah fil masjidi tadfinuha wa syai'u tunahihi 'anit tariq. Rasulullah mengatakan ada amalan-amalan yang dapat mewakilkan engkau bersedekah untuk 360 persendian dalam tubuhmu itu. Di antara amalan-amalannya adalah an-nukha'ah fil masjidi tadfinuha, kotoran. Nukha'ah itu kotoran, air ludah, atau apa namanya itu, ingus ya, yang engkau temukan di masjid kemudian engkau tanam. Tadfinuha, engkau tanam. Tentu ini mewakili semua kotoran-kotoran, sampah-sampah yang ada di masjid kita bersihkan. Makanya orang-orang yang mengurus masjid, bilal masjid ini, kalau ikhlas Allah berikan sehat badan, umur panjang. Dengan dia membersihkan masjid, merapikan masjid, mengurus masjid, itu sudah dia mengeluarkan hak sedekah seluruh tubuhnya yang kita belum tentu dapat. Kemudian Rasulullah mengatakan cara yang kedua, tadi yang pertama dengan membersihkan masjid. Cara yang kedua, wasyai' tunahihi 'anit tariq. Cara kedua, engkau bersihkan sesuatu di jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan. Kayak di daerah mana itu, di daerah orang itu banyak paku di jalan,
entah sengaja ditaruh, entah bagaimana ceritanya. Kemudian di televisi dinampakkan ada sukarelawan yang dia ambil alat besi itu, kemudian dia susuri jalan itu, semua paku-paku itu menempel semua di besi yang dia bawa itu. Besi apa namanya? Ternyata pahala dia lebih besar daripada pahala kita duduk di masjid. Pahala dia lebih besar daripada pahala kita tahajud. Pahala dia lebih besar daripada pahala kita sholat sunat. Pahala dia lebih besar daripada pahala ibadah sunat kita. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ra'aitu rajula yataqallabu fil jannah li syajaratin qata'aha kanat tu'dhin nas. Aku melihat seorang penghuni surga sedang bolak-balik di surga, tidur. Gara-gara dia rutin kalau melihat pohon-pohon dahannya itu sudah mengganggu pengguna jalan, dia bersihkan. Jadi dia apa yang menghalangi pengguna jalan dia bersihkan, dia hindari. Ternyata dia lebih cepat masuk surga melebihi orang-orang yang ahli ibadah yang lain. Jadi sini saya mengatakan wasyai, dan sesuatu yang menghalangi pengguna jalan engkau pindahkan, itu bagian daripada mengeluarkan sedekah untuk seluruh persendianmu. Fa in lam taqdir zalika fa rak'atat duha tujzi'u anka. Tapi kalau kamu tidak mampu melakukan itu, artinya tidak mampu membersihkan masjid, tidak mampu membersihkan jalan-jalan daripada hal yang mengganggu pengguna jalan, maka ada amalan lain yang dapat kamu lakukan untuk memberikan sedekah mewakili seluruh persendianmu, yaitu dengan cara faraka'atat duha tujzi'u anka, dengan 2 rakaat salat duha. 2 rakaat salat duha. Ternyata luar biasa pahala salat duha. Ada hak-hak tubuh kita yang kita bayarkan dalam salat duha tersebut. Nah, di sini tadi dalam hadis disebutkan Rasulullah, an-nukha'ah fil masjid tadfinuha. Ingus yang engkau tanamkan. Nah, ini salah satu sunnah Rasulullah. Siapapun yang meludah atau yang buang ingus, itu caranya coba diperhatikan sunnahnya. Yang pertama, kalau meludah itu atau kalau buang ingus itu sunnahnya buang ke tempat yang basah. Ke paret atau ke saluran air, sungai. Buang ke tempat yang basah. Sehingga kalau ada virus-virus, kalau ada bakteri-bakteri, dia tidak menyebar kemana-mana. Karena kalau kita buang ke tempat kering, maka dia dibawa oleh angin, bakterinya, virusnya akan kena orang lain. Maka kalau meludah itu cari, lihat dulu. Jangan asal-asal meludah, cari mana tempat apa, basah, paret atau apa. Kemudian yang kedua, kalau tidak dapat tempat yang basah atau lembab seperti saluran air, ya, maka kalaupun diludah ke tempat yang kering, sunatnya ditanam. Sunatnya ditanam, ludah kemudian ditanam pakai kaki. Jadi tidak membuat terganggu orang lain. Ada yang terpeleset orang dengan ludah kita. Apalagi kalau ingus musim dingin, ya, dia biasanya warna hijau. Itu sangat berpotensi membuat orang terpeleset. Walaupun tidak sampai terpeleset, menempel saja di sendal orang itu, orang udah berat hati. Orang akan mempertanyakan siapa punya kerjaan. Itu orang baik. Kalau orang tidak baik justru akan menimbulkan caci maki, sehingga menjadi doa tidak baik untuk yang punyanya. Itu sunnah terhadap
buang ludah atau buang ingus. Sama seperti bersin. Bersin itu sunatnya ditutup dengan kedua tangan. Enggak boleh bersin dibuka itu. Apalagi kalau lagi dalam sholat. Sedang sholat, bersin enggak ditutup, langsung bersin. Yang di samping agak merasakan percikannya. mau protes sedang sholat. Akhirnya berefek orang tidak khusyuk sholat dan tidak ada adab, kurang. Apalagi termasuk juga ketika sujud. Kalau sempat bersinnya langsung ke tempat sujud, berarti dia telah ikut andil mengotori masjid. Sunnah pakai itu sebisa mungkin. Kalau tidak ada tisu atau apa, berarti pakai tangan. Kayak kalau di Arab itu cuma kadang-kadang berlebihan juga ya. Adabnya udah bagus dalam hal prosesnya, tapi kadang-kadang mereka di depan orang ramai. Jadi orang Arab itu dia biasa ada tisu segini, tisu kecil, tisu yang harganya 2.000 itu di sana biasa. Setiap orang itu pasti ada tisu itu, apalagi musim dingin, gantong sini. Kenapa? Karena kebiasaan mereka kalau buang ingus itu mereka nggak ke tanah. Kalau mereka mau buang ingus, apalagi musim dingin itu, mereka ambil satu tisu, langsung mereka buang langsung di tisu. Dan dibalut baru dibuang ke tong sampah. Caranya, prosesnya sudah benar. Cuman kadang-kadang dikeluarkan itu di depan orang ramai. Sudah menjadi biasa mereka. Di depan orang ramai. Sekali ditarik kali suaranya itu kan berat suara. Kalau bisa sendiri. Suara itu tak terletak di tisu. Dan mereka sudah biasa seperti itu. Maksudnya bukan hanya ini, kadang-kadang dosen itu juga jadi di kampus ya. Nah, tapi itu biasa bagi mereka. Cuman bagusnya enggak ada cerita ludah di sana itu atau ingus itu di jalan, enggak ada. Mereka itu sudah selesai. Yang mau ingus, mau buang ludah, mereka pakai tisu buang taruh ke sampah. Nah, di situ mereka lebih bagus dari kita. Cuma dari segi suara itu masih belum terjaga ya. Kalau kita kan malu mengeluarkan ingus di depan orang. Kita ke kamar mandi sana, kita tekan habis-habisan ya. Enggak berani di depan orang. Kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Wa an Uqbah bin Amir al-Juhni radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqulu ya ibna Adam ikfini awalan nahar bi arba'i raka'atin akfika bihinna akhira yaumika. Dari Uqbah bin Amir al-Juhni radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Rasulullah mengatakan innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah mengatakan ya bani Adam, wahai anak manusia, ikfini awalan nahar bi arba'i raka'at, lakukanlah untukku di pagi hari 4 rakaat duha. Akfika, akan kupenuhi keinginanmu melalui 4 rakaat duha itu sepanjang hari hingga akhir hari tersebut. Akan ada dua dapat keutamaan salat duha. Yang pertama tadi menyehatkan badan. Sendi-sendi kita semuanya segar. Insyaallah asam urat, rematik semua tidak terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, tidak tahu bagaimana caranya. Ini yang bagi yang belum, asam urat semuanya, sendi, stroke. Ini mungkin kenapa banyak stroke sekarang, karena jarang orang sholat duha.
Jadi kalau sholat duha, insya Allah yang pertama kesehatan. Tadi Rasulullah katakan, sendi-sendi semua jadi sehat, sehingga badan terus kuat, kokoh, segar, wajah berseri-seri. Makanya di antara doa duha itu di awalnya, Allahumma inna duha'ak, wahai Allah, sesungguhnya cahaya, segala cahaya adalah cahaya, maka percikanlah cahayamu kepada diriku. Makanya orang salat duha itu bercahaya wajahnya. Kemudian sehat, berseri, sehat. Di sini dalam hadis ini, orang yang melakukan salat duha rezekinya mudah. Nah, Allah katakan, ikfini awalan nahar bi arba'i rakaat. Pastikan engkau memberikan hakku untuk salat duha 4 rakaat, maka akan kupenuhi hakmu sepanjang hari sampai akhir hari tersebut. Nah, jadi salat duha memudahkan rezeki. Kemudian hadis terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yuhafidhu ala salati duha illa awwabun, qala wa hiya salatul awwabin. Tidaklah menjaga salat duha melainkan oleh awwabun, orang-orang yang benar-benar ingin dekat dengan Allah. Qala wa hiya salatul awwabin. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya salat duha itu salat awwabin, salat orang yang betul-betul ingin dekat dengan Allah. Maka dimanapun kita berada, berusaha untuk salat duha, di kantor, di rumah, sambil sebelum ajal menjemput, mudah-mudahan kita rutin menjaga salat duha. Untuk waktu duha, ya, waktu duha itu adalah mulai terbit matahari. Mulai terbit matahari. Mulai terbit matahari sampai menjelang matahari pas di atas kepala. Itu waktu duha. Sepanjang itu. Kalau waktu yang paling afdal itu adalah waktu ketika matahari qadra rumhin. Matahari itu sudah seukuran dengan 1 tombak. Jadi kalau ditaruh tombak, jadi matahari itu sudah seukuran tombak. Jadi jam-jam 10 pagi lah. Itu yang paling afdal. Dalam hadis yang lain, Rasulullah disebutkan bahwa Rasulullah SAW biasanya melakukan salat duha itu ketika onta-onta yang berjemur di depan Masjid Nabawi sudah tidak tahan lagi. Sudah panas, tak tahan lagi, mereka sudah bangun. Rasulullah kemudian baru melakukan salat duha. Jadi kira-kira antara jam 10 ke jam 11, ya. Itu waktu paling afdal salat duha. Tapi kalau mau di awal waktu, maka tadi kita katakan setelah matahari terbit, ya. Bukan ketika matahari terbit. Bukan ketika matahari terbit. Jangan lakukan sholat ketika matahari sedang terbit. Karena sesungguhnya matahari itu terbit antara 2 tanduk syaitan. Nah, ini yang sering kita ingatkan kepada orang-orang yang menunggu waktu syuruk. Jangan langsung sholat, tunggu dulu sampai matahari itu sudah semerbak. Dan begitu syuruk itu pas matahari sedang terbit, itulah syuruk. Matahari sedang proses, tunggu sampai tuntas terbitnya. Nah, kalau dia sedang terbit, itu di antara waktu yang tidak dianjurkan sholat. Ketika matahari sedang proses terbit dan ketika matahari sedang proses terbenam. Karena sesungguhnya matahari terbit dan terbenam antara 2 tanduk syaitan. Tidak baik. Kalau bahkan itu disebut dengan waktu tahrim, waktu haram untuk sholat.
Nah, maka bagi yang rutin-rutin syuruk juga disabar, sabar, jangan langsung, jangan begitu siap ceramah. Kadang-kadang sedengar ceramah, selesai ceramah langsung berdiri sholat syuruk. Bahkan sebenarnya dalam kajian fikih, dalam kitab fikih Syafi'i tidak ada istilah sholat syuruk. Yang ada di pagi hari itu namanya sholat duha atau sholat hajat. Jadi sebenarnya kalau menurut Imam Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, sholat awal, sholat syuruk itu berarti namanya sebenarnya sholat awal duha. Pokoknya terlepas apakah itu mau diniatkan usolli sunat duha atau diniatkan sholat sunat syuruk, tunggulah matahari sampai benar-benar sudah terbit. Nah, itu lebih afdal. Namun kalau sempat lagi, yang lebih bagus lagi ketika matahari itu antara pukul 10 sampai pukul 11. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Demikian malam ini, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.